Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kebaikan dan keburukan. Ini menunjukkan bahwa kebaikan adalah apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, dan keburukan pun demikian. Karena Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dia yang mencipta, Dia yang mengatur. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah yang berhak untuk mencipta dan memerintah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sesuatu itu halal atau haram. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala yang memerintah dan melarang. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Jadi kebaikan itu tidak dilepas, atau kata kebaikan itu tidak dilepas. Bebas siapapun bisa menafsirkannya sebagaimanapun keburukan. Karena pasti tafsiran masing-masing manusia tentang kebaikan dan keburukan itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan mana kebaikan, mana keburukan. Di antara contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan kalian sekutukan Dia dengan apapun. Berbaktilah kepada orang tua. Ini ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Ini pun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan. Mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan. Dia jelaskan. Yang kesimpulannya, kebaikan itu adalah at-tauhid. Wa ma yuhibbuhullahu wa yardah. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Dan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kebaikan. Sementara keburukan adalah asyirku wa ma yakrahuhu wa ya'bah. Kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merupakan dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Yang enggak sedikit kemudian dianggap biasa oleh sebagian orang, padahal ancamannya keras. Itu adalah keburukan.
Dan apa yang dibenci dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu semua. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa berniat melakukan suatu kebaikan, akan tetapi belum terwujud kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala tulis untuknya sebagai kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Seorang yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan dan dia belum mewujudkan itu karena adanya halangan misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala tulis itu sebagai suatu kebaikan, bahkan kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, katabahallahu indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Barang siapa yang berniat kebaikan dan mewujudkannya, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 10 sampai 700, bahkan berlipat-lipat. Sekali lagi ini menunjukkan kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa. Allah Subhanahu wa taala tidak terangkan betapa atau berapa kelipatan-kelipatannya. Dalam hadis kudusi yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa siyam." Setiap amalan anak Adam itu sudah ditetapkan berapa lipatan-lipatannya, kecuali puasa. Puasa enggak ada keterangan tentang berapa kelipatannya, karena disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan akulah yang akan balas. Ini menunjukkan bahwa pahala puasa sangat-sangat besar. Sebab itu Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengannya aku masuk surga. Kata beliau, "Alaika bis-shaum la mithlalah." Hendaknya engkau berpuasa, tidak ada yang setanding dengannya. Besar sekali ibadah Allah. Allah Subhanahu wa taala tutupi, enggak diinformasikan kepada kita. Kalau yang lain-lain diinformasikan, salat sekian, salat, ibadah yang ini sekian dan seterusnya. Tapi puasa enggak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala balas sesuai dengan kualitas masing-masing hambanya dalam berpuasa. Karena dalam puasa ibadah Allah kita dilatih untuk jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Untuk berbuat curang itu sangat terbuka, enggak ada orang lain tahu. Kemudian seorang curang misalnya, minum seteguk, 2 teguk air. Tapi kenapa enggak dilakukan? Apa jawabannya? Karena Allah Maha tahu. Kenapa enggak yang lain juga begitu? Ya. Tapi di saat puasa enggak ada yang berani curang.
Padahal kerawanan untuk curang itu sangat terbuka. Tapi nggak ada yang berani. Ya. Karena mereka ingin menjaga kualitas puasanya. Kan begitu. Masing-masing orang ingin puasanya itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kesempatan untuk curang, dia nggak lakukan itu. Ini nilai pendidikan jujur bersama Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah puasa. Oleh sebab itu, outputnya adalah ketakwaan. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. At-taqwa adalah kemampuan untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak ada orang lain. Itulah takwa. Dan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini dan terus tiap tahunnya untuk kembali lurus. Ketika mulai diseret-seret oleh setan, disesatkan oleh setan, karena setan berusaha untuk menyesatkan seluruh manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW dulu pernah mengatakan, manusia awalnya sejak Adam alaihi salam itu hunafa, lurus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajtalat humus syayatin. Kemudian diculik oleh setan untuk disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibadah puasa nih, kembalikan lagi, diluruskan lagi, diluruskan lagi. Ibadallah. Jadi Ramadan ini nikmat. Kita terus digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ke fitrah kita yang lurus, yaitu patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahala puasa besar sekali, ibadah Allah. Dan di sana ada dua hal yang harus ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah min ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan turunannya, ucapan palsu, sumpah palsu, ya, manipulasi dan berbagai macam bentuk kecurangan. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan dia melakukannya, maka Allah enggak butuh puasanya. Pahalanya bisa habis, jamaah. Ini juga menunjukkan bahwa dalam puasa kita dididik untuk jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, bisa habis pahalanya. Nabi SAW mengatakan, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamih al-ju' wal atash." Enggak sedikit orang yang berpuasa itu hanya dapat lapar dan dahaga. Artinya puasanya sah, pahalanya enggak dapat dia. Kemudian yang kedua, ibadallah, meninggalkan perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor. Kata Nabi SAW, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Puasa itu juga meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor. Ya. Berarti betul-betul puasa juga mendidik orang untuk selalu berkualitas dan tidak menurun produktivitasnya. Ibadallah, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan.
proklamasi 17 Agustus 45 juga di bulan Ramadan, di mana para pendiri bangsa puasa saat itu. Saat mereka proklamasi, mereka sedang puasa, enggak mengatakan nanti. Jadi bulan Ramadan bukan bulan malas, enggak. Justru itu yang mesti dihindari, karena puasa itu bukan mendidik orang untuk malas. Ibadallah. Kemudian dia tidur dari pagi sampai maghrib, kira-kira begitu, mayoritas, walaupun nanti ada sholatnya, tapi mayoritasnya tidur dengan alasan ibadah. Ibadah macam apa? Kalau kita kembalikan kepada masa lalu, enggak begitu cara ibadah. Baca Quran, zikrullah, aktivitas-aktivitas lainnya. Karena Rasulullah mengatakan puasa enggak hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi menghindari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata yang kotor. Fa in sabaka ahadun au jahila alaik faqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada orang yang mencaci makimu dan memancing amarahmu, katakan aku sedang berpuasa. Walaupun mungkin bisa saja balas, tapi Rasulullah mengatakan jangan balas, guna menjaga kualitas puasa dan pahala puasa tersebut. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik, jadi seluruh amalan anak Adam telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa-berapanya kecuali puasa, karena sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mari kita selalu menjaga kualitas puasa kita. Kita lanjutkan hadis tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man hamma bisayyi'atin." Ini sebaliknya nih. Kalau yang tadi bicara tentang kebaikan, niat baik, ya. Nah, sekarang keburukan. Barang siapa yang berniat buruk, falam ya'malha, tapi dia urungkan keburukan itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tulis di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Allahu akbar. Jadi ada orang niat buruk, lalu dia sadar, dia urungkan sendiri atas kesadarannya, maka itu ditulis sebagai kebaikan yang sempurna. Tapi kalau seorang berniat buruk, kemudian dia gagal melakukan keburukan karena ada orang lain, kepergok orang lain misalnya, maka ini tidak ditulis sebagai kebaikan, tetap keburukan. Karena memang dia terus lakukan itu dan dia tekad untuk mewujudkan keburukan itu. Gagal karena ada orang lain, qadarullah, tetap dapat dosanya. Taib. Lalu Allah mengatakan, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa berniat buruk, kemudian dia wujudkan keburukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala tulis di sisinya sebagai satu keburukan saja, tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan betapa luas anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan kita berada di bulan yang sangat baik, bulan penuh berkah. Maka kita manfaatkan kondisi kita sekarang untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti ada malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita juga dianjurkan oleh Nabi SAW untuk lebih meningkatkan amal ibadah dalam mencari Lailatul Qadar itu. Karena seorang beramal bertepatan dengan malam itu, amalannya lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Dan ini juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan kesehatan pada kita semua, agar Allah memberikan kekuatan pada kita untuk meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan ini,
dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.